Shalom saudara sekalian, kita kembali ada dalam program Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Kita masuk episode yang ke-449 ya. Dari pria muda usia 21 tahun. Salam Om, saya mau cerita Om. Saya merasa beruntung karena sejak kecil saya sudah dikenalkan Tuhan Yesus oleh papa mama saya. Dan sejak SMP saya merasa punya pengetahuan dan rema yang berbeda dari orang lain mengenai pemahaman firman Tuhan melalui Alkitab. Dan saya merasa bahwa saya banyak tidak sependapat dengan para pendeta-pendeta. Akan tetapi beberapa tahun ini saya merasa jauh dari Tuhan. Dan itu karena saya menjauhkan diri dari Tuhan. Sekarang saya merasa butuh Tuhan untuk menyempurnakan hidup saya. Sebab saya tahu bahwa saya hidup sekarang ini karena pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan. Sekarang saya merasa kalau saya berdoa masih ada keinginan lain dalam diri saya yang lebih kuat. Sehingga saya tidak fokus dalam berdoa. Saya merasa bahwa saya butuh dilepaskan dalam diri saya. Saya mau banget ikut sesi pelepasan dengan Om Eras. Apakah Om Eras bersedia? Sebab saya cukup percaya dengan Om Eras dan saya tidak mudah untuk percaya kepada pendeta. Terima kasih banyak Om, Tuhan memberkati berlimpah-limpah keluarga dan pelayanan Om. Kepada kamu ya, belum tentu kamu membutuhkan pelepasan dalam arti pelepasan seperti orang yang telah terlibat dengan okultisme, kedukun atau mengadakan perjanjian dengan kuasa gelap. Belum tentu kamu membutuhkan pelepasan seperti itu. Kalau kamu tidak bisa fokus berdoa, itu banyak faktornya. Juga adanya keinginan-keinginan lain di dalam dirimu. Kau masih muda, saya mengerti banyak keinginan-keinginan. Yang kamu lakukan untuk supaya kamu menjadi sempurna. Kamu butuh Tuhan untuk menyempurnakan hidup ya. Kamu harus tekun mendengarkan firman. Harus tekun berdoa. Sediakan waktu berdoa setiap hari, sediakan waktu untuk mendengarkan khotbah. Jangan nonton apa yang tidak boleh, tidak perlu ditonton. Jangan bergaul dengan orang yang tidak takut akan Allah. Itu harus kamu usahakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan itu butuh perjuangan, tidak dengan cara mudah didoakan, dilepaskan langsung kamu berubah. Saya khawatir konsep kamu keliru dalam hal ini. Tetapi kamu orang yang telah disentuh oleh Tuhan dan kamu memiliki panggilan untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu yang kamu lakukan sekarang, tekun mendengarkan firman, sediakan waktu berdoa setiap hari. Kamu juga bisa berdoa dengan Om Eras setiap hari jam 5. Nanti kalau ada waktu doa puasa, kamu ikut puasa. Jangan nonton film dan tontonan lain yang tidak kudus, pasti nanti kamu akan tahu yang tidak patut kamu tonton. Jangan bergaul dengan orang yang tidak takut Tuhan, itu yang harus kamu lakukan. Perjuangan itu yang kamu harus lakukan, dan dengan cara begitu kamu mengadakan pelepasan diri. Dari niat, hasrat, keinginan-keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah. Ya. Itu pesan Om Eras kepada kamu. Yang berikutnya dari pria usia 31 tahun, ya, karyawan swasta masih single. Salam Pak Eras, saat ini saya bergumul tentang relasi dengan sesama dalam konteks pertemanan karena saya pernah berkonflik dengan si A dan si B yang menganggap saya tidak mau pasang badan buat mereka. Yang artinya mereka menuntut saya untuk mengerti apa yang mereka rasakan dan mereka berharap saya melakukan sesuatu sesuai harapan mereka
Padahal saya bukan Tuhan yang selalu bisa mengerti orang lain dan bisa tahu apa yang mereka mau dari saya. Saya sebelumnya cukup dekat sekali dengan si A dan si B, terutama si B yang awalnya kita sangat akrab. Dan saya berpendapat dia adalah orang yang netral dan asik untuk diajak berteman. Tapi waktu si B bertanya sesuatu kepada saya dan saya menjawab apa adanya dan saya merasa jawaban saya biasa-biasa saja. Tapi si B sangat marah sekali karena menganggap jawaban saya tidak mengerti perasaan dia dan dia beranggapan saya tidak mau pasang badan buat dia. Saat itu saya datang kepada si B meminta penjelasan kenapa dia marah meskipun saya merasa tidak bersalah. Saya berusaha minta maaf. Berat bagi saya waktu itu karena tidak adil. Dalam dua kasus ini saya cukup trauma untuk berteman. Di lain sisi saya juga punya teman si C. Tanpa saya bertanya, si C tiba-tiba memberitahu saya tentang rahasianya. Pada saat saya dan si C ngobrol biasa, tiba-tiba si C menceritakan kalau dia berteman apapun akan dia beri, tapi kalau sampai temannya itu suatu saat menyakiti hatinya, dia sengaja maupun tidak, dia nggak segan-segan bayar orang untuk membuat kapok teman yang sudah dianggap menyakiti dia. Lalu obrolan kita dilanjutkan dengan si C berkata kepada saya, makanya kamu jangan macam-macam sama saya, macam-macam kamu tak habiskan sampai akarnya. Waktu itu saya ada perasaan tidak terima dengan statement si C, karena namanya relasi pasti ada namanya kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Tergantung bagaimana kita menyelesaikannya, tapi si C bersikukuh dengan pikiran dia. Semenjak pembicaraan itu sampai hari-hari berikutnya hidup saya tidak tenang. Saya seperti orang yang penuh ketakutan dan seolah-olah hidup saya di ujung tanduk karena berdasarkan cerita si C, ternyata dia adalah orang yang nekat. Dia pernah bayar orang untuk membuat kapok orang yang menyakiti dia. Saya takut suatu hari ini nanti saya menyakiti dia, lalu dia menyewa orang, bagaimana dengan hidup saya. Waktu itu saya sempat menangis sejadi-jadinya karena trauma. Plus takut sekaligus sempat bertanya dan marah sama Tuhan, kenapa saya berhadapan dengan relasi semacam ini lagi. Saya tidak tahu Pak bagaimana saya menghadapinya, mohon saran Bapak. Kamu ini pria usia 31 tahun. Kamu ini punya kejiwaan yang agak tidak normal. Dengan usia seperti ini lalu kamu menghadapi masalah yang menurut saya tidak terlalu mengancam, kamu menangis sejadi-jadinya. Apa sebenarnya yang terjadi dalam hidupmu ini? Kejiwaan kamu seperti bermasalah. Yang kamu lakukan sekarang adalah tetap tenang. Kamu pasti dilindungi Tuhan. Pasti kamu dilindungi Tuhan. Ya, sekarang masalah yang kamu hadapi si C. Ya, kamu hati-hati bergaul dengan pria ini, jaga jarak, sampai pada saatnya kau bisa menjauhi dia sejauh-jauhnya. Jangan memiliki kolega seperti orang-orang ini, hindari mereka. Juga si A, si B yang itu akan memperbudak kamu. Mereka akan memperbudak kamu. Jangan takut tidak punya teman, karena Tuhan akan menunjukkan kepadamu saudara di dalam Tuhan. Yang kamu lakukan sekarang adalah kamu belajar mendengar suara kebenaran di .id, berdoa bersama dengan saya. Pindahkan fokusmu ke langit baru, bumi baru, dan hidup suci. Kamu akan terpelihara oleh tangan Tuhan. Jangan takut terhadap C. Dia bisa menyewa orang membuat kamu kapok atau luka, tidak akan. Tuhan akan melindungi kamu. Orang seperti C ini satu kali pasti kena batunya. Ini negara hukum.
Tidak boleh orang sewenang-wenang seperti ini. Jadi percayalah kamu akan dilindungi Tuhan. Tetapi kamu sendiri punya masalah kepribadian yang menurut saya harus ditanggulangi. Apa yang terjadi dalam hidupmu ini? Yang dapat saya lakukan sekarang atau saya nasihatkan untukmu sekarang adalah ikut doa bersama saya setiap pagi, mendengarkan Truth ID, kamu saya bimbing untuk mengenal kebenaran. Jangan takut tidak punya teman. Lebih baik tidak punya teman daripada punya teman seperti itu. Nanti Tuhan akan mempertemukan kamu dengan saudara seiman yang baik. Ya, hanya Tuhan yang bisa menolong kamu dan kamu pasti ditolong. Kamu pasti berkepribadian lemah. Dan orang melihat kelemahanmu dan memanfaatkan kelemahanmu ini. Sekarang hindari mereka, jadilah kamu kokoh di dalam Tuhan. Dengan belajar firman, dekat dengan Tuhan, kamu akan menjadi manusia yang kokoh. Oke. Wanita usia 39 tahun menikah belum dikaruniai anak. Saya mohon didoakan, saya merasa lelah dan jenuh dalam menjalani hidup. 2 bulan lalu saya pindah kerja dan saat ini saya stres dengan pekerjaan. Saya merasa pekerjaan saya sangat berat, kadang saya lembur hingga jam 2 pagi. Hidup saya dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan dengan pekerjaan saya. Takut dimarahin bos, takut tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, takut. Saya merasa tidak tenang dan lelah. Saya merasa tidak sanggup, ingin rasanya berhenti kerja dulu, beristirahat sejenak, menenangkan hati dan pikiran. Namun saya takut tidak dapat pekerjaan lagi. Kamu bahaya. Kamu bisa depresi dan akhirnya kamu kehilangan kehidupan sama sekali. Kehilangan kesadaran, kehilangan kesehatan jiwa atau kesehatan mental, dan itu berbahaya. Kamu punya bos yang menakutkan, dan ini satu bentuk pembudakan ya. Kamu diperbudak oleh pekerjaan. Saran saya kamu berhenti bekerja. Jangan takut tidak mendapatkan pekerjaan. Yang saya tidak tahu kenapa kamu tidak singgung suamimu. Apa peran suamimu di dalam hal ini? Saran saya, nasihat saya, berhenti bekerja. Jangan takut tidak ada pekerjaan. Ada Allah yang hidup, yang pasti menolong kamu. Ya, kasihan kamu. Ini yang dapat saya nasihatkan. Sampaikan kepada bos bahwa kamu tidak sanggup mengerjakan pekerjaan yang begitu berat. Kamu akan kehilangan hidup. Dan berapa harga kesehatan jiwa mentalmu? Berapa sih gajimu sampai kamu bisa menjadi depresi dan jadi gila? Berhenti bekerja di tempat ini. Berhenti dan jangan takut. Tuhan beri pekerjaan untuk kamu. Dan saat ini juga saya mohon kepada Elohim Yahweh, Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, tolonglah wanita ini untuk mendapat pekerjaan. Kasihan Bapa, aku mohon. Amin. Pertanyaan dari seseorang yang tidak ada identitasnya dengan jelas. Saya sekarang sakit tipes, saya lemas sekali, sudah pulang opnam juga. Lemasnya itu lebih sering di malam hari. Setiap muncul lemas saya langsung seperti takut, cemas, yang menambah badan saya tiba-tiba seperti tidak ada tenaga sama sekali. Saya pernah trauma akibat sakit dulu, di mana dulu saya pernah hadapi sakit yang buat saya lemas sampai pucat dalam waktu lama. Itu 3 tahun lalu, Pak. Jadi setiap sakit yang disertai lemas seperti sekarang ini, saya langsung ketakutan, cemas. Anak-anakku masih kecil. Saya pikirannya takut jika saya mati, anak-anak kecil ini gimana? Mohon saran dan doanya, Pak. Ini pria atau wanita ya? Kamu berbicara seperti Tuhan tidak ada. Kamu berbicara seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Jangan begini ya.
Itu semua di dalam kontrol Tuhan, dalam kendali Tuhan, dan dalam pengetahuan Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupmu sampai kamu begini ini? Ini hari ya, Anda bertanya, kita menjawab pada orang-orang yang gak jelas. Tapi aku menaruh passion-nya kepada kamu. Ini mesti di konseling ini, ya. Saya hanya bisa mengatakan kepada kamu begini nih, Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Belajar mempercayai Dia. Pasti kamu tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Pasti kamu tidak memiliki kedewasaan rohani yang matang sampai kamu memiliki keadaan seperti ini. Kamu dengarkan khotbah saya di Truth ID, ikut berdoa bersama saya. Ada saat-saat tertentu saya berdoa untuk orang sakit. Dan bukan sesuatu yang mustahil, kamu disembuhkan Tuhan. Coba ya, ikut doa pagi, nanti ada saat saya berdoa untuk orang sakit, saya doakan kamu. Kamu akan sembuh. Ya, Tuhan berbelas kasihan kepadamu. Aduh, Tuhan itu murah, Tuhan itu mau menolong. Tuhan sangat peduli. Percaya Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Jangan khawatir. Makanya kamu mesti bertumbuh dewasa. Dengarkan firman Tuhan dan hidup di dalam doa. Ya. Karena kamu tidak dewasa, kamu tidak mampu mempercayai Allah yang hidup. Ya. Masalah itu kita hadapi. Saya pun punya masalah. Masalah-masalah yang mengancam saya. Tapi saya pasrah. Kalimat yang sering saya ucapkan, kalaupun aku harus jatuh hancur, aku jatuh di tanganmu. Percaya Tuhan akan melindungi kita. Makanya kepada saudara-saudara yang belum memiliki persoalan berat, diharapkan mungkin tidak kali, tetapi tidak bisa dihindari, kita akan pasti punya masalah. Jangan nunggu punya masalah baru mencari Tuhan. Sejak kita tidak punya masalah, setiap saat kita mencari Tuhan, bertumbuh dalam kedewasaan rohani, punya kematangan iman, sehingga mampu menghadapi keadaan sulit bagaimanapun. Mempercayai Allah itu hidup. Oke, itu yang saya bisa nasihatkan. Dengarkan Truth ID agar kau bertumbuh dewasa dan berdoa bersama kami, serta alami mujizat kesembuhan. Doa bersama saya. Dari wanita usia 40 tahun, sudah menikah wira swasta. Salam Pak Eras, apakah saya boleh mengikuti keinginan suami untuk mengakhiri pernikahan atau cerai? Karena suami tidak bisa memaafkan dosa yang pernah saya lakukan. Saya pernah mengkhianati suami, ternyata suami jauh lebih dulu mengkhianati saya dan masih melanjutkan walaupun saya sudah tahu. Masalahnya sangat panjang untuk saya jelaskan, Pak. Waktu itu saya memutuskan untuk menenangkan diri jauh dari kota tempat suami tinggal. Jadi saat ini kami tidak tinggal bersama. Saya sudah bertobat, tapi suami masih menutupi banyak dari saya. Banyak hal yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekarang dia selalu menyuruh saya untuk mengajukan gugatan cerai. Sekarang saya hanya takut mengecewakan Tuhan. Bagaimana bisa menyenangkan Tuhan, itu saja yang saya pikirkan sekarang. Sekarang saya selalu ikut doa pagi dan doa puasa bersama Pak Eras dan Truth ID. Saya ingin benar-benar mendengar apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Sebelumnya terima kasih Pak. Kamu kasihan. Saya tidak tahu kamu punya anak atau tidak di sini. Kamu jangan menuruti suami untuk memulai ya, mendaftarkan gugatan cerai. Jangan, kamu diam saja. Suami tidak bisa mengampuni kamu sementara dia juga melakukan kesalahan lebih dulu. Ini tidak adil. Ini jahat. Kalau dia minta cerai bukan karena kamu pernah berbuat salah, karena dia pasti punya wanita yang mengikat hatinya. Tapi kamu tidak berdaya karena kamu juga salah.
Mestinya kamu tidak melakukan kesalahan. Tetapi di mana-mana kalau suami sudah ada the other woman, biar wanita, si ibu, si istri tidak salah pun pasti mengendaki perceraian. Sekarang yang kamu lakukan sudah benar, kamu mencari kebenaran bersama saya di Truth ID, berdoa bersama saya, puasa bersama saya. Lalu yang kamu lakukan diam. Kita lihat bagaimana Tuhan beracara ke depan. Jangan membuat skenario nanti begini begitu, jangan berfantasi begini begitu, apalagi yang negatif. Serahkan ke Tuhan. Hidup kita singkat di dunia ini. Tidak punya suami tidak masalah, asal jangan ditolak Tuhan. Jadi yang kamu lakukan sudah benar, mencari Tuhan, berdoa, puasa, ya mendahulukan kerajaan Allah, mempersiapkan hidup di langit baru, bumi baru, dan jangan kamu anggap ini masalah besar. Jangan kamu mulai membuat gugatan cerai. Tapi kalau dia mau melakukan, kamu lihat saja bagaimana Tuhan akan bertindak menolong kamu. Ya, Tuhan memberkati. Ibu usia 60 tahun. Salam Pak Erastus yang saya hormati, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, satu-satunya Allah yang benar, yang sangat baik. Kalau saya menceritakan mujizat-mujizat yang saya alami sepanjang hidup saya tidak pernah kenal habisnya. Ini adalah kesaksian mujizat dan penyertaan Tuhan yang saya alami terakhir ini. Begini Pak ceritanya, saya ini sering lupa kalau panasin makanan. Pernah suatu hari saya pergi dari jam 8 sampai jam 5 sore. Waktu mau pergi saya diingatkan Roh Kudus yang berkata di hati saya, lihat kompor udah mati belum apinya. Tapi saya cuek. Saya malah pakai kekuatan diri sendiri untuk tidak mengindahkan suara Tuhan. Malah dalam hati bilang, udah setelah saya pulang sore, saya kaget banget karena panci warna biru sudah berubah jadi hitam, daging ayam sudah kering jadi arang. Tapi karena Tuhan Yesus sayang saya, tidak terjadi apa-apa. Nah, kejadian itu membuat saya menyesal tidak pekakan suara Tuhan. Tuhan itu sering bicara. Ya. Kita ketinggalan barang misalnya, itu Tuhan bicara. Pernah saya mau pergi ke bandara, luar negeri loh. Saya tidak membawa dompet sama sekali. Sebenarnya saya mesti peka dengan suara Roh Kudus. Ada yang ketinggalan. Waktu saya naik mobil, sampai 2 kali saya bicara kepada yang bawa mobil, yang sopirin saya. Ada yang ketinggalan, saya ketinggalan barang nih. Tapi saya tidak berusaha untuk diam pulang lalu merenung apa yang ketinggalan, periksa dulu tas. Sampai di bandara saya turun, ya betul, saya turun dari mobil, saya bicara lagi. Saya ketinggalan barang nih. Lalu ketika saya duduk mau boarding, saya buka tas, dompet saya ketinggalan. Nah, puji Tuhan staf saya baru keluar dari rumahnya. Saya telepon, tolong kamu bawain dompet saya pulang ke rumah, saya ketinggalan. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Kalau Roh Kudus bicara, kita harus perhatikan. Roh Kudus itu bicara dalam segala hal. Ya, tentu semua itu mendatangkan kebaikan. Oke, saya teruskan ini ya. Setelah saya setiap hari ikut doa pagi dan puasa 30 hari, ada perubahan dalam diri saya. Hari ini saya sore-sore mau pergi beli kue pukis di Mangga Besar. Rumah saya di Cempaka Putih. Setelah putar-putar jalan di daerah Cempaka Putih, setengah jam cari-cari cemilan, tapi nggak ada yang saya suka. Saya mau menuju Mangga Besar. Baru sampai daerah Pangkalan Asem, tiba-tiba Roh Kudus menegur saya. Pulang cepat kamu. Lagi panasin sop. Kali ini saya turutin kata Roh Kudus. Saya bilang ke suami nggak jadi pergi. Saya curiga api kompor belum dimatikan. Akhirnya kami balik pulang dan benar-benar ternyata api masih menyala, tapi tidak hangus, hanya berkurang 1/4 akhirnya. Duh ibu. Saya langsung mengucap syukur, menyembah kepada Tuhan Yesus Bapa di surga. Saya bersyukur bisa menuruti suara Roh Kudus. Saya bisa peka suara Tuhan karena setiap pagi ikut doa pagi.
Juga karena saya mengikuti apa yang Pak Erastus hari Minggu tanggal 28 Juni berkhotbah, kita harus bertobat. Setiap hari menghadap Bapak Tuhan Allah kita, dan saya siang ini mencari wajah Tuhan dengan mengikuti lagu-lagu dari Rehobot. Saya menyembah dan berdoa. Tuhan itu benar-benar nyata, ya, nyata, benar-benar nyata dalam sepanjang hidup saya. Banyak sekali kesaksian saya. Kalau boleh saya mau bersaksi di Abam satu persatu, nanti boleh ya Pak Erastus? Boleh Bu, sharing bagi berkat. Terima kasih ya Pak Erastus sudah dibacakan tulisan saya ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Erastus dan keluarga semua, ya, jasmani rohani yang di GSKI semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa, memberitakan kebenaran yang alkitabiah. Saya sudah keluar dari gereja lama saya yang pernah saya tanya di Abam sesi 42. Terima kasih Pak Erastus. Edo Ibu, saya senang dengar Ibu, ya. Kesaksian ini tulus, ya, polos, dan ini benar. Ibu tidak mengada-ada. Roh saya mengatakan benar. Nah, kalau soal mematikan kompor Roh Kudus ingatkan, apalagi soal lain yang lebih besar yang menyangkut kekekalan. Jadi kalau kita mempersoalkan apakah ada dosa yang masih kita lakukan, apakah masih ada ikatan percintaan dunia, Roh Kudus pasti bicara. Ya, ini penting saudara. Jadi persoalkan itu. Oke, luar biasa. Ini pertanyaan lagi dari ibu rumah tangga usianya 60 tahun juga. Mau bertanya, kalau saya ambil uang suami untuk beli vitamin itu dosa atau tidak? Soalnya kalau saya jujur, saya tidak dikasih beli vitamin, dia ngomel-ngomel terus. Jadi saya ambil sendiri dari dompetnya. Bu, kasihan ibu ya, usia 60 tahun juga ibu ini. Tapi bukan ibu yang pertama tadi, ini ibu yang lain. Tidak boleh mencuri. Lebih baik ibu tidak beli vitamin, tidak makan vitamin daripada beli vitamin dari uang curian. Lebih baik ibu tidak mengambil uang suami dan tidak beli vitamin. Ibu tetap akan diberkati panjang umur sehat daripada beli vitamin dari uang curian, nanti malah jadi laknat, kutuk, jadi sakit. Ibu siap-siap ya, di waktu mendatang ada kejadian yang besar dalam hidup ibu sejak saya membacakan ini. Dan ibu ingat apa yang saya katakan ini. Ya, ibu harus bertobat dari dosa ibu. Tuhan akan membela ibu. Ibu tunggu di waktu-waktu akan datang apa yang akan terjadi. Tetapi ibu harus berhenti berbuat dosa, mencuri atau kesalahan yang lain. Ibu pasti sering kompromi dengan hal-hal lain juga. Ya, baik. Hanya sampai di sini Abam kita. Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Sampai ketemu di Abam yang akan datang. Tuhan memberkati.